Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah Vokasi IPB University, Program Studi Manajemen Informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 di mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi akan mempresentasikan proyek akhir berupa aplikasi yang sudah kami buat, yaitu Rutang atau Rute Angkot Indonesia. Kesuksesan sebuah proyek tidak terlepas dari orang-orang hebat di belakangnya. Tim kami beranggotakan Muhammad Rizky Agus Salim sebagai Project Manager, Safira Putri Brimatiasti sebagai UI UX Designer, Yordan Saputra sebagai Sistem Analis, dan saya sendiri, Laila Fitri Dianti, sebagai Database Manager. Apa sih aplikasi yang kami buat dan apa itu Rutang? Nah, aplikasi Rutang adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui rute yang akan ditempuh jika hendak menggunakan angkot dan mengetahui angkot yang sedang beroperasi di wilayah terdekat. Aplikasi ini menggunakan koneksi internet untuk menampilkan data secara real-time. Tujuan dibuatnya aplikasi Rutang adalah untuk mempermudah pengguna yang ingin mengetahui rute angkot yang akan dilalui untuk bepergian dari satu titik ke titik lain, sehingga mengetahui tingkat keterisian angkot, posisi angkot secara real-time, dan opsi pembayaran secara online maupun cash. Manfaat dibuatnya aplikasi ini dari sisi penumpang adalah dapat mempermudah calon penumpang angkot untuk mengetahui rute angkot yang akan dilalui dan kode trayek angkot yang akan dinaiki, serta menjadi penyedia layanan transportasi khususnya angkot. Manfaat aplikasi Rutang dari sisi sopir adalah dapat mempermudah sopir untuk mencari penumpang yang ada di sekitarnya dan memberikan nilai efektivitas dalam proses transaksi. Kami juga di sini membuat beberapa fitur. Di antaranya ada harga angkot, posisi angkot, daftar kode trayek angkot, transaksi, visual rute angkot, dan tingkat kepenuhan angkot. Di sini juga kami membuat penjadwalan fase perencanaan. Di sini dilakukan 12 hari, bulan 8 tanggal 20 2021 sampai bulan 9 tanggal 4 2021. Lalu fase analis itu 20 hari, bulan 9 tanggal 6 2021 sampai bulan 10 tanggal 1 2021. Lalu fase desain itu 21 hari, bulan 10 tanggal 4 2021 sampai bulan 10 tanggal 30 2021. Dan implementasi itu 16 hari dari bulan 11 tanggal 1 2021 sampai bulan 11 tanggal 20 2021. Lalu fase desain 21 hari itu tanggal 10 bulan 4 2021 sampai bulan 10 tanggal 30 2021. Lalu implementasi 16 hari bulan 11 tanggal 1 2021 sampai bulan 11 tanggal 20 2021. Lalu ada testing dan
maintenance itu 10 hari dari bulan 11 tanggal 22 2021 sampai bulan 12 tanggal 3 2021. Selanjutnya adalah list kebutuhan fungsional. Di sini dibagi menjadi 4 aktor, yaitu ada admin, penumpang, sopir, kontributor. Yang pertama yaitu admin. Pada admin, list kebutuhan fungsional yang pertama yaitu ada register, lalu ada login, yang selanjutnya yaitu ada menambah data visual rute angkot, menghapus data visual rute angkot, mengupdate data visual rute angkot, melihat data visual rute angkot, menambahkan data kode trayek angkot, menghapus data kode trayek angkot, mengupdate data kode trayek angkot, dan melihat data kode trayek angkot. Selanjutnya yaitu pada penumpang, list kebutuhan fungsionalnya yaitu ada register, lalu ada login, melihat secara visual rute angkot yang ada di sekitar calon penumpang, lalu ada melihat posisi angkot yang berada di sekitar calon penumpang secara real time, lalu ada melihat tingkat kepenuhan angkot atau jumlah penumpang, lalu ada melihat harga angkot atau jumlah rincian tarif sesuai pajak rute yang dituju, lalu ada memilih opsi pembayaran via online atau cash, lalu melakukan transaksi sesuai dengan pilihan dari opsi pembayaran via online maupun cash, lalu ada melihat status perjalanan penumpang, lalu ada mengkonfirmasi kesampaian penumpang, lalu melihat daftar kode trayek angkot sesuai dengan posisi kota calon penumpang. Selanjutnya yaitu pada sopir, list kebutuhan fungsionalnya yaitu yang pertama ada register, lalu ada login, lalu melihat secara visual rute angkot yang ada di sekitar calon penumpang, menambah penumpang sesuai dengan rekomendasi sistem, lalu melihat status penumpang dan mengonfirmasi atau menerima atau menolak calon penumpang, lalu melihat rute seluruh penumpang yang menaiki angkot tersebut, menyelesaikan order dari penumpang yang menaiki angkot tersebut, melihat notifikasi, melihat visual map dengan tanda keberadaan atau posisi angkot, lalu melihat visual maps dengan tanda keberadaan atau posisi penumpang. Yang terakhir yaitu ada kontributor, data rute angkot. Di sini dia list kebutuhan fungsionalnya ada 3, yaitu ada register, login, dan menambahkan data rute trayek angkot. Selanjutnya itu ada list kebutuhan non-fungsional dibagi menjadi 4, yaitu ada usability, ada portability, ada reliability, ada supportability. Yang pertama yaitu ada usability. Di sini pengguna dapat menggunakan aplikasi ini 24 jam dengan data yang real time. Lalu pada portability, di sini aplikasinya memerlukan spesifikasi minimum RAM sebesar 1 GB dengan memori 1 GB, dan aplikasi ini juga dapat dibuka atau diinstal menggunakan web dan mobile. Untuk web, di sini digunakan oleh admin, dioptimalkan pada browser Chrome. Untuk mobile, di sini digunakan untuk user atau pengguna, tersedia pada Android dengan minimal versi Android-nya Lollipop, serta dengan kondisi akses lokasi yang menyala seperti GPS. Lalu selanjutnya ada reliability. Di sini aplikasinya akan diamankan dengan keamanan lebih dengan cara jika user ingin mengakses fitur lebih dalam seperti untuk kontribusi menambahkan rute atau memberi feedback, maka user diharuskan melakukan login serta perlunya verifikasi email dan nomor handphone bagi user. Yang terakhir yaitu ada supportability. Di sini dari sisi user, sistem memiliki tampilan atau antarmuka yang mudah dipahami, seperti tombolnya jelas terlihat dan bermakna, lalu jelas alur prosesnya, dan tidak membingungkan. Baik, lalu selanjutnya ada list kebutuhan data untuk aplikasi rutin ini. Yang pertama ada tabel supir, dengan nama field ID supir, username, password, lokasi terkini, dan nomor telepon. Lalu ada tabel penumpang, dengan nama field ID penumpang, username, password, lokasi terkini, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya pada tabel tarif, terdapat nama field ID tarif, jumlah biaya, ID rute, lokasi terkini, dan alamat tujuan. Pada tabel rute, terdapat nama field ID rute, nama jalan, nama kota, dan nama tempat. Pada tabel kode trayek angkot, terdapat nama field kode angkot dan nomor plat. Pada tabel order, terdapat nama field ID order, ID supir, ID penumpang, kode angkot, lokasi terkini, alamat tujuan, dan ID tarif. Lalu untuk use case pada aplikasi Rutang ini sendiri, yaitu ada register, ada login,
ada melihat visual rute, ada melihat daftar kode trayek, melihat posisi angkot, memilih alamat tujuan, melihat tingkat kepenuhan angkot, melihat tarif angkot, memilih opsi pembayaran, melakukan transaksi, menambah penumpang, mengonfirmasi penumpang, melihat dan menyelesaikan order, menambah rute, menambah data rute, khusus kontributor, melihat data rute, menambah data rute, mengubah data rute, menghapus data rute angkot, melihat data kode trayek angkot, menambah data kode trayek angkot, mengubah data kode trayek angkot, dan menghapus data kode trayek angkot. Selanjutnya, di sini ada desain user interface untuk penumpang. Di sini ada menu, ada tampilan splash screen, daftar sebagai aktor, ada tampilan register, kode konfirmasi, login, homepage, menu maps, kode angkot, posisi angkot, order, tingkat kepenuhan angkot, tarif angkot, opsi pembayaran, konfirmasi transaksi, status perjalanan, dan tampilan tiba di tujuan. Lalu ada desain user interface untuk sopir. Di antaranya ada register, kode konfirmasi, login, ada homepage, menu maps, menu penumpang, menu posisi penumpang, status penumpang, penumpang angkot, posisi angkot, notifikasi selesai antar penumpang, lalu ada status calon penumpang dan menu peta penumpang. Selanjutnya yaitu ada desain user interface dari kontributor. Pada kontributor di sini juga melakukan login dan register, dan lalu ada menu tambah rute, tambah data rute, dan menu tambah rute. Lalu selanjutnya ada tampilan user interface untuk admin, yang tampilannya khusus hanya untuk di desktop. Yang pertama ada login, ada homepage, lalu pada menu navigasi rute, terdapat menu data, menu tambah data, menu ubah data, dan menu hapus data. Lalu pada menu navigasi kode trayek sendiri, terdapat menu data, menu tambah data, menu ubah data, dan menu hapus data. Setelah seluruh proses untuk membuat sebuah sistem informasi dari Rutang, aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi pengguna, khususnya di dalam bidang transportasi. Dengan adanya sistem informasi Rutang dapat memberikan kemudahan transaksi antar calon konsumen dengan driver yang efektif dan efisien. Selain itu, Rutang tidak perlu dilakukan tawar-menawar masalah harga karena harga sudah ditentukan terlebih dahulu. Pada sistem informasi Rutang terdapat fitur-fitur seperti visual rute, harga angkot, transaksi, tingkat kepenuhan angkot, fitur-fitur lainnya yang ada di yang tampil pada tampilan Rutang. Dengan fitur-fitur tersebut juga dapat memudahkan calon penumpang angkot untuk mengetahui rute angkot yang akan dilalui dan kode trayek angkot yang akan dinaiki serta menjadi penyedia layanan transportasi khususnya angkot. Sekian presentasi kami dari tim Rutang, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.